Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sherla Rizky. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang routing. Nah, untuk pembahasan kali ini itu ada 3 materi. Yang pertama ada pengenalan routing statik, yang terakhir dan routing dynamic. Nah, kita masuk ke pengenalan terlebih dahulu. Routing itu dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Router bekerja pada layar 3 pada networking models. Nah, untuk melakukan routing, kita itu diperlukan sebuah perangkat, yaitu router. Nah, lalu ada klasifikasi routing. Klasifikasi routing itu ada 2, yaitu static routing dan juga dynamic routing. Untuk static itu routingnya dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Nah, kalau dynamic routing itu dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi kalau static routing itu kita harus menambahkan informasi atau network baru di routing table. Dilakukannya secara manual. Kalau misalnya kita memakai dynamic routing itu dilakukan secara otomatis. Nah, di routing sendiri itu ada 2 protokol, yaitu IGP dan juga EGP. Nah, untuk IGP atau Interior Gateway Protocol itu digunakan pada intra-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya itu seperti sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Nah, sedangkan Interior Gateway Protocol atau IGP digunakan pada inter-autonomous system routing. Ditetapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya itu ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, untuk contoh protokol dari IGP itu ada Distance Vector Routing Protocol. Itu antar jarak seperti RIP versi 1, versi 2, dan juga IGRP. Lalu ada Link Static Routing Protocol. Ini tuh parameternya, itu ada OSPF, lalu yang hybrid itu gabungan antara distance dan juga link state. Lalu ada buat contoh IGP itu ada BGP. Fungsi router itu kan agar kita bisa terhubung ke network yang berbeda. Nah, untuk itu kita harus melihat routing table-nya. Nah, routing table itu sendiri berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing router. Nah, routing topologi terbentuk dari semua router yang berasal dari dynamic routing protocol. Jadi ini tuh memakai yang dynamic ya teman-teman. Nah, semua router untuk network yang directly connected ke router. Konfigurasi tambahan yaitu static router. Nah, routing table itu nantinya akan dilihat informasinya di route flags. Nah, ini contoh dari route flags. Nah, di sini kan ada DAC, yaitu yang tulisan di sini dynamic active connected. Lalu ini misalnya ada S, yaitu active static. Jadi route flag itu adalah simbol-simbol yang ada di sini. Nah, routing itu kan bekerja pada layar 3 untuk menghubungkan perangkat dengan network yang berbeda. Nah, routing juga bisa statik dan juga dynamic. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai routing statik. Nah, konsep dari routing statik sendiri yaitu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Misalnya ada sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Nah, misalnya ini Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini routing dapat digunakan. Nah, untuk cara kerja routing statik itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Nah, pada static routing perlu ditambahkan parameter routing atau destination address dan juga gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, rumusnya itu mau kemana, lewat mana. Misalnya ada router 1 yang mau terhubung ke router 2. Nah, mereka ini kan berbeda network. Untuk mencapai ke sini, si router 1 itu harus lewat mana? Nah, dia itu berarti harus lewat yang ini.
Untuk karakteristik router yang statik itu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil. Jadi kalau pakai skala kecil itu kalian bisa menggunakan routing yang statik, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Nah, untuk jaringan skala besar itu lebih baik menggunakan yang dynamic, karena kalau statik itu kan kita harus mengkonfigurasi satu persatu. Ini dikonfigurasi secara manual. Setiap penambahan jaringan baru, jadi misalnya ada router baru, maka dia itu akan dikonfigurasi lagi secara manual. Jadi kurang cocok kalau misalnya dipakai di jaringannya besar. Nah, ini ada studi kasus, yaitu yang pertama static routing 2 router, yang kedua static routing 3 router, dan yang ketiga static routing 4 router. Nah, untuk topologinya itu kita akan membuat seperti ini. Jadi nantinya ada router 1 yang mempunyai VPC 1, lalu ada router 2 yang mempunyai VPC 2, lalu ada router 3 yang mempunyai VPC 3, dan juga ada router 4 yang mempunyai VPC 4. Nah, jadi nanti masing-masing router ini itu akan terhubung sehingga nanti VPC 4 itu misalnya bisa ping ke VPC 1. Nah, kita akan memulai kasus yang pertama dulu, yaitu static routing 2 router. Kalian bisa membuat lab baru di sini. Di sini saya akan menamainya yaitu routing. Kalau sudah, kalian bisa klik add. Lalu kalian bisa menambahkan ISP. Kita klik kanan, lalu pilih network. Nah, di sini dinamai yaitu ISP. Nah, untuk type-nya kita pakai yang float NAT. Lalu save ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita tambahkan 2 router. Kita scroll ke bawah. Lalu di bagian remove option-nya kita hapus. Lalu kalau sudah, kita bisa save. Nah, kita buat lagi. Nah, untuk contoh kalau sudah, kalian bisa save. Lalu kita tambahkan 2 VPC. Klik kanan, lalu kalian bisa pilih yang virtual PC. Di sini saya akan menamainya VPC 1. Lalu kalian scroll ke bawah, lalu save. Lalu saya juga akan tambahkan VPC yang kedua. Lalu kita sambungkan dari ISP ini ke router 1. Lalu dari router 1 kita sambung ke router 2. Nah, ini juga dari router 1 ke VPC 1. Lalu dari router 2 ke VPC 2. Nah, kita akan menyalakan router 1 dan juga router 2-nya. Kita akan melihat IP dari si router 1 ini. Nah, kita login menggunakan admin. Untuk passwordnya kita skip saja. Klik Y. Lalu kita bisa pakai Ctrl C. Kita akan cek IP address-nya. Ketik address print. IP address-nya itu adalah 192.168.257.141/24. Kita copy, lalu kita balik ke topologi. Lalu di sini kalian klik kanan, lalu pilih edit. Di bagian label kalian ketik DHCP. Kalau sudah, bisa klik apply. Nah, jadi IP yang mengarah ke ISP dari router 1 itu adalah 192.168.247.141. Lalu kita tinggal tentukan IP dari setiap ether yang ada di sini. Nah, lalu pilih teks. Nah,
Nah, di sini saya akan tambahkan 192.147.141/24. Lalu saya akan taruh di sini. Lalu klik kanan, pilih teks. Di sini ketik 192.168.1.2/24. Di sini saya akan taruh di atas sini. Lalu klik kanan lagi, ketik 10.10.1/24. Nah, lalu saya akan taruh di sini. Lalu saya akan tambahkan lagi 10.10.10.2/24. Lalu saya akan taruh di sini. Saya akan tambahkan lagi 192.168.2.1/24. Saya akan taruh di sini. Lalu saya akan tambahkan lagi 192.168.2.2/24. Saya akan taruh di sini. Lalu kalian bisa klik di enter 3, klik kanan, lalu pilih edit. Di sini kan IP-nya itu 192.168.1.1. Kalau di sini itu 1.2. Maka di sini untuk networknya itu adalah 192.168.1.0. Lalu apply. Nah, kalau di sini kan untuk IP-nya 10.1. Nah, di sini 10.2. Jadi untuk networknya itu adalah 10.10.10.0. Nah, di sini juga kita tambahkan networknya, karena di sini itu 192.168.2.1. Kalau di sini itu 2.2, maka untuk networknya 192.168.2.0. Kalau kita buka lagi routernya, nah kalian bisa lihat di sini kalau namanya itu masih Mikrotik. Di sini saya akan mengubah namanya itu menjadi router 1. Kalian bisa ketik sistem identity dengan router. Nah, secara otomatis di sini tuh sudah diganti. Nah, saya akan mengubah juga di router 2. Kita ketik admin. Ketik sama seperti tadi, yaitu sistem identity set. Nah, sama seperti tadi, saya akan namanya itu router 2. Nah, di sini sudah terganti. Nah, kalian juga pergi ke router 1, lalu kalian ketikkan IP print. Nah, bisa kalian lihat di sini di router 2, di sini tuh belum ada IP-nya. Karena pada router 2 itu kita belum mengkonfigurasi IP-nya. Di sini kan IP-nya masih kosong. Selanjutnya kita itu akan mengkoneksikan laptop atau device kita itu ke Pinet Lab-nya. Nah, caranya kalian bisa masuk ke CMD atau command prompt. Kita itu pakai yang run as administration, lalu yes. Lalu kalian bisa ketikkan di sini, kita masukkan IP. Di sini kan 192.168.2.1.141. Nah, di sini 141-nya itu saya akan ganti menjadi 0.
Nah, di sini saya sudah memasukkan subnet MAC-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita tambahkan IP yang ada di VNet. Nah, ini IP-nya itu kan 47.129 92.168.129. Lalu kita ping IP yang ada di mikrotik yang ini ya teman-teman. Nah, kalau TTL berarti sudah berhasil. Lalu kita akan mengkoneksikan Winbox kita itu ke router 1. Nah, di sini saya sudah login. Loginnya memakai 192.168.147.141. Nah, kalau sudah bisa, berarti kita bisa masuk. Nah, router 2 itu kan belum terhubung ke ISP, tapi si router 2 itu masih bisa terhubung ke Winbox. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan fitur Remon. Nah, caranya kalian bisa masuk ke Winbox yang ada di router 1, lalu kalian bisa masuk ke Tools, lalu kalian bisa masuk ke Remon, lalu enable-nya kita centang, apply, lalu oke. Nah, kita nyalakan juga fitur Remonnya di router 2. Nah, di sini bisa ketik Tools, Remon, set enable, kemudian yes. Nah, kalau sudah kalian masuk ke new Winbox, lalu di sini kalian loginnya menggunakan admin dan konektornya itu menggunakan IP dari router 1. Lalu kalian konektor Roma. Nah, lalu kita klik yang ini, lalu kita klik connect. Nah, ini sudah berhasil masuk ke dalam router 2. Nah, jadi kita itu masuk menggunakan MAC address karena kita itu belum mengkonfigurasikan IP yang ada di router 2. Kita akan mulai addressing. Saya akan melakukan pertamanya itu di router 1. Nah, kalian bisa masuk ke IP, lalu addresses, lalu di sini icon plus. Nah, jadi kita itu akan menambahkan IP yang ada di ether 2. Nah, kalian bisa lihat di topologinya. Nah, kalau ether 2 itu adalah 10.10.10.1. Nah, jadi kita akan tambahkan IP yang ini. 10.10.10.1/24. Ethernya jangan lupa ether 2, lalu apply, lalu oke. Lalu kita juga akan menambahkan di ether 3. Nah, kalau di ether 3 itu kan IP-nya adalah 192.168.1.1. Di titik 192.168.1.1 lalu /24. Ethernya jangan lupa kita ganti menjadi ether 3. Apply, lalu oke. Selanjutnya kita itu akan addressing juga di router 2-nya. Kita silang dulu, lalu kita IP addresses, lalu kita lihat ke topologinya. Di sini ether 1 itu kan 10.2. Nah, untuk ether 2-nya itu adalah 2.1. Kita tambah. Tadi yang pertama 10.10.10.2/24. Nah, ethernya 1, play, lalu oke. Lalu untuk tadi di ether 2 adalah 2.1. Kita ketik 192.168.2.1/24. Nah, ethernya itu berada di ether 2. Lalu apply, lalu oke. Nah, lalu kalian bisa lihat ke menu root di IP, lalu kita klik root. Jadi IP root, kalian bisa lihat di sini kalau ada yang namanya itu DAC. Seperti yang saya tadi sampaikan,
kalau DAC itu adalah artinya Dynamic Active Connected. Jadi ini tuh sudah aktif, sudah terkoneksi dan juga sudah didaftarkan secara dinamik. Nah, kalau kita memakai addressing di interface itu akan didaftarkan secara otomatis pada routing table. Nah, di routing 1 juga sama, kita bisa lihat satu. Kalau di router 1 itu ada banyak ya. Kalau misalnya itu yang 00, yang ini tuh mengarah ke ISP yang 137. Kalau yang ini tuh router 2, berarti mengarah ke sini, router 2. Lalu ada yang 1.0, yang ini yang mengarah ke VPC 1 yang 0. Agar si router 1 itu bisa terhubung ke VPC 2, kita itu harus menambahkan network yang 2.0. Jadi di router 1 kita tambahkan di sini di bagian general. Untuk destination address-nya itu kita ketikkan 192.168./24. Untuk gateway-nya berarti mengarah ke sini. Berarti dia itu memakai gateway yang 10.2. Kalau sudah kita apply lalu oke. Nah, agar si router 2-nya itu bisa terhubung ke VPC 1, kita itu juga konfigurasikan sama seperti yang ada di VPC yang ada di router 1. Kita tambahkan di router 2. Kita klik icon plus. Untuk destination-nya berarti dia itu memakai yang 1.0. Nah, untuk gateway berarti dia tuh mengarah ke sini 10.1. Nah, kalau sudah kita bisa apply lalu oke. Nah, kita coba ping di router 2. Nah, sekarang kita coba ping menggunakan yang IP 192. Jadi saya akan ping router 2 menggunakan IP yang ada di router 1. Nah, TTL berarti sudah berhasil. Nah, kita lanjut ke kasus ketiga yaitu static routing 3 router. Nah, jadi di sini saya akan tambahkan router lagi. Nah, ini kita hapus menjadi router 3. Nah, cam optionnya hapus, lalu setelah itu kita bisa save. Nah, lalu kita pasang di sini. Kita tambahkan juga VPC 3. Klik kanan, not ke VPC, di sini namanya VPC 3, lalu save. Nah, kita hubungan dari router 2 ke router 3. Terus kita juga hubungan dari router 3 ke VPC 3. Nah, di sini kita tambahkan juga teks tag yang seperti ini. Kita klik kanan, pilih teks. Di sini saya akan memakai 10.20.20.124. Kita perkecil. Saya akan taruh di yang header 3 di sini. Lalu klik kanan lagi, pilih teks. Di sini titik 10.20.20.2/24 diperkecil. Lalu saya akan taruh di address 1. Sebentar, saya menyalakan router dulu. Lalu di ether 2-nya itu 92.168.3.1/24. Saya berikut.
lalu kita klik kanan lagi, pilih X. Di sini saya memakai 192.168.3.2/24. Saya taruh di sini. Lalu di sini juga jangan lupa klik kanan, lalu klik edit. Di sini berarti untuk networknya itu adalah 10.20.20.0. Networknya yaitu 168.3.0. Apply. Kalau sudah, nah kita buka routernya. Nah kita loginnya adalah admin, password, lalu Y, lalu C. Lalu untuk skip kita menggunakan Ctrl C. Lalu di sini ketik system identity, setting name, untuk namanya adalah router 3. Nah sudah terganti. Nah kita akan addressing router 2 dan juga router 3-nya. Nah di sini saya akan masuk ke winbox-nya router 2 dulu. Di sini kita ke IP, lalu ke addresses, klik tanda plus. Di sini saya akan tambahi 10.20.20.3. Di sini saya akan tambah 10.20.20.1/24. Untuk ethernya adalah ether 3. Kalau sudah, apply, lalu oke. Nah kita akan addressing router 3 lewat router 1. Di sini kita itu masuk ke yang router 3 dulu. Lalu di sini kita ketik yang common set and boot. Nah jadi kita itu akan enablekan ROM-nya dari sisi router 3 karena kan yang di router satunya sudah yang di Winbox. Nah kalau sudah kita akan masuk ke Winbox router 3-nya. Nah di sini untuk IP kalian tuliskan IP dari router 1. Saya akan cek dulu IP-nya. Di sini saya menggunakan 197.141. Connect to Roamon. Lalu di sini saya pilih yang router 3. Lalu jika sudah, kalian bisa klik connect. Kita masuk ke IP, lalu ke addresses. Di sini kita tambahkan IP-nya yaitu 10.20.2/24. Untuk ethernya itu kita pakai ether 1, lalu jika sudah apply, lalu oke. Nah kita tambahkan IP lagi yaitu 192.168.3.1/24. Untuk ethernya itu kita memakai ether 2, lalu karena kan jadi dari yang di sini itu jadi pakai ether 2. Lalu kalau sudah kita apply, lalu oke. Kita buka IP root. Nah di sini kan ada yang 20.0 dan 3.0. Jadi 20.0 itu yang ini dari router 3 dan juga ada yang dari 3.0, jadi IP-nya itu yang dari router 3 ke router 2. Jadi ini tuh nggak ada yang mengarah ke VPC 2 dan juga VPC 1. Nah kita akan mengkonfigurasi agar si router 3 itu bisa terhubung ke VPC 2 dan juga VPC 1. Kita langsung saja masukkan yang ini 2.0 karena yang 2.0 ini naiknya jadi secara otomatis dia itu sudah ada di, jadi kita akan masukkan yang 2.0. Jadi kita pilih 192.168.2.0/24. Nah untuk gateway-nya kita itu pakai yang ini 20.1. Karena kan ini dari, kalau
karena kan ini dari router 3, kalau mau mengarah ke router 2 itu dia akan ke Ether 3, jadi kita pakai 20.1. Kalau sudah kita apply lalu oke. Lalu kita tambahkan yang router 2 nya itu kan 10.0, jadi kita untuk destination address-nya itu menggunakan 10.10.10.0/24. Untuk gateway-nya dia tuh berarti pakai yang ini 10.1. Nah, di sini 10.1/24. Lalu maaf di sini nggak ada slash-nya. Lalu kalau sudah kalian bisa apply lalu oke. Nah, ini unreachable, jadi ada kesalahan sebentar ya. Jadi dari router 3 kan mau mengarah ke sini, jadi dia tuh masih tetap pakai yang 20.1. Jadi di sini saya ganti dulu menjadi 20.1. Sudah apply lalu oke. Nah, ini sudah tidak ada yang unreachable. Lalu kita akan tambahkan lagi, tambah ke sini yang 1.0. Jadi untuk gateway-nya dia itu akan mengarah ke sini, jadi kita itu tetap pakai yang 20.1. Jadi untuk address-nya yaitu 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya masih tetap pakai yang 20. Nah, kalau sudah kita apply lalu oke. Nah, kita konfigurasikan juga di router 2-nya. Kita buka dulu router 2-nya. Bisa kalian lihat kalau 20.0-nya itu sudah ada, karena kan si router 2-nya itu bertetangga dengan si router 3. Nah, bisa kalian lihat kalau 20.0-nya itu sudah ada, karena kan si router 2-nya itu bertetangga dengan router 3. Jadi otomatis si network 20.0-nya itu sudah ada. Jadi kita tuh tinggal tambahkan yang ini, yang 3.0. Nah, kita klik icon plus di sini. Terus kan tadi IP-nya itu 192.168.3.0/24. Nah, berarti gateway-nya itu adalah 10.20.20.2. Nah, kita apply lalu oke. Kita konfigurasikan juga di router 1. Karena kan yang 20.0 dan juga 3.0 belum ada. Nah, nanti kita akan tambahkannya itu. Nah, jadi kita plus. Nah, untuk destination-nya berarti 10.10. Nah, berarti untuk destination-nya yaitu 10.20.20.24. Nah, untuk gateway-nya berarti dia tuh mengarah. Lalu untuk gateway-nya kan mengarah ke. Lalu untuk gateway-nya berarti dia tuh mengarah ke sini, maka yang 10.2. 10.10.10.2. Kalau sudah kita apply lalu oke. Lalu kita add lagi 192.168.3.0/24. Lalu untuk gateway-nya masih sama menggunakan yang 10.20.20.2. Lalu apply lalu oke. Nah, kita akan coba ping dari VPC 3 ke VPC 1. Nah, kita buka VPC 3-nya. Lalu kita akan coba lihat IP-nya. Nah, ini masih kosong, berarti kita akan isikan IP-nya. Jadi untuk IP VPC 3 itu adalah 3.2 192.168.3.2/24. Untuk gateway-nya berarti dia itu pakai yang untuk gateway-nya berarti dia memakai yang 3.1. 192.168.3.1/24.
Nah, kita coba pin ke VPC 1. Nah, kita cek dulu VPC 1-nya. Harusnya sih belum ada IP-nya. Show IP. Nah, kita tambahkan juga di sini, berarti untuk IP-nya yaitu 1.2, sedangkan gateway-nya 1.1. Kita IP 192.168.2/24. Lalu untuk gateway-nya 192.168.1/24. Kalau sudah, kita coba pin dari 3, berarti 3.2. Kita coba pin di sini 192.168.3.2. Nah, ini sudah bacaannya teman-teman. Berarti si VPC 3 itu sudah terhubung walaupun berbeda network. Nah, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu routing 4 router. Kita tambahkan lagi routernya. Lalu di sini kita ganti menjadi router 4. Kalau sudah, kita save. Lalu tambahkan juga VPC 4. Nah, kita taruh di sini. Dengan router 3. Lalu VPC 4-nya kita hubungkan dari router 4 ke VPC 4. Lalu kita nyalakan. Nah, di sini itu kita akan tulis teksnya seperti ini. Kalian tinggal ikuti saja seperti apa yang saya lakukan. Yo, intinya selanjutnya kan lu. Yo. Kalau sudah, kita buka router 4-nya. Lalu kalian login menggunakan ini. Nah, kita akan mengubah namanya seperti di router sebelumnya. Di sini saya mengubah namanya menjadi router 4. Sudah terganti. Nah, di sini saya juga akan menenabelkan si ROM-nya agar si router 4 itu bisa masuk ke Winbox. Nah, kalau sudah, kita bisa masuk ke Winbox yang di router 1. Nah, kalau sudah, kita bisa new Winbox. Lalu ketikkan IP
router 1. Kalau sudah connect to Promon, lalu kita pilih yang router 4. Lalu kalau sudah kita connect, lalu kita akan melakukan addressing di router 4 ini. Kita masuk ke IP addresses, lalu kita akan klik icon plus. Di sini saya akan menambahkan si ether satunya. Jadi untuk satunya itu berarti 30.2 10.30.30.2. Ethernya itu ether 1, apply, lalu oke. Lalu kita akan tambahkan juga ether 2 nya. Untuk ether 2 nya berarti dia itu 4.1. Kita klik plus 192.168.4.1/24. Kita arahkan di ether 2, lalu kita apply, lalu oke. Nah, kita konfigurasi yang statiknya. Kita masuk ke IP, kita masuk ke route, lalu kita masuk ke icon plus ini. Jadi dia akan mengarah ke VPC 3. Jadi kita pakai yang 30.0. Jadi untuk jalurnya itu dari sini ether 1 menuju ether 3. Jadi menggunakan 30.1. Berarti di sini 30.0. Jadi di sini untuk gateway-nya itu 30.1. Gateway-nya yaitu 10.30.1. Udah, kalian bisa apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi. Berarti dia menuju ke yang 20.0, menuju ke router kita ketik titik 20.20.2.0/24. Lalu untuk gateway-nya masih sama, menggunakan yang 30.1. Nah, kalau sudah, maaf di sini saya salah, 2-nya kita hapus. Lalu juga sudah apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi. Saya akan menuju ke sini 2.0. Lalu untuk gateway-nya masih sama, menggunakan yang 30.1. Lalu kita tambah lagi, berarti dia itu mau menuju ke router 1. Jadi kita pakai yang 10.0. Yang ini ya teman-teman. /24. Lalu untuk gateway-nya pakai yang sama. Lalu untuk gateway-nya pakai yang sama. Nah, sudah kita apply. Oke. Lalu kita tambahkan lagi. Berarti nanti habis dari router 1 dia akan mengarah ke VPC 1. Jadi untuk routernya mengarah ke 1.0. Itu masih menggunakan yang sama, yaitu 30.1. Kalau sudah apply, lalu oke. Lalu kita akan menambahkan network baru di router 3. Kita buka dulu network. Kita buka dulu router 3-nya. Lalu kita masuk. Lalu di sini saya sudah masuk ke bagian route. Kita tinggal klik tanda plus saja. Jadi nanti kita akan menambahkan yang 4.0. Karena 30.2 itu kan network dari si router 3. Jadi kita hanya tinggal menambahkan yang 4.0 saja. Kita buka 0/24. Nah, untuk gateway-nya itu dia memakai yang melalui 30.2. Sudah, lalu kita akan mengkonfigurasikan di router 3. Kita klik tanda plus, lalu jadi dia melalui ini yang 30, lalu dia akan mengarah ke sini yang 4.0.
di router 2 10.30/4. Maaf, di sini 0. Lalu untuk gateway-nya berarti dia itu melalui yang 20.2. 10, 20. Nah, lalu kita tambahkan lagi yang mengarah ke VPC 4. 192.168. Sama juga dia itu melalui yang 20.2. Lalu juga sudah bisa apply, lalu oke. Lalu kita konfigurasikan juga di router 1. Sama juga di router 2 bedanya kali ini berarti dia itu melalui yang 10.0 10.2. Lalu untuk gateway-nya 10.2. Lalu apply, lalu oke. Di sini juga yang mengarah ke VPC 4. Lalu gateway-nya juga sama, apply, lalu oke. Lalu kita akan coba ping dari VPC 4 ke VPC 2. Kita masukkan IP dulu karena kan biasanya dia itu nggak ada IP-nya. Kita ketik untuk ID-nya, kalian ketik aja yang 192.4.2/14. Nah, untuk gateway-nya kalian memakai 192.168.1/4. Nah, di sini kita buka juga di VPC 2. Dia memakai yang 2.2, sedangkan gateway-nya itu berarti memakai 2.1. Nah, sekarang ini sudah ada TL ya teman-teman, berarti VPC 4 dan juga VPC 2 nya itu sudah saling terhubung. Jadi 4 VPC ini sudah saling terhubung walaupun mereka itu berbeda dengan networknya. Untuk router 2 dan 2, untuk router 2, 3 dan 4 juga radionya itu belum bisa terhubung ke internet atau ke ISP karena router ini kan belum terhubung ke ISP. Nah, kita bisa buka Winbox yang di router 2, kita buka yang new terminal, kita Ctrl C, lalu di sini ketik IP router at gateway 10.10. Sini kalian ketik saja IP router at gateway 10.10.10.1. Nah, kalau sudah, kita coba IP client. Jadi yang paling atas ini merupakan default rootnya. Kita coba di router 3, kita ke IP, lalu ke root, lalu klik icon plus. Kita akan tambahkan untuk destination address-nya itu kita biarkan kosong saja, tapi untuk gateway-nya yaitu 20.1. Lalu karena agar bisa mengarah ke ISP. Terus juga apply, lalu oke. Nah, di router 4 juga sama. Kita masuk ke IP, lalu ke root, lalu kalian klik icon plus. Kalau untuk destination address-nya biarkan saja. Lalu untuk gateway-nya itu pakai yang 30.1. Kalian bisa apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kalian bisa mengaktifkan firewall-nya di router 1. Kalian ke IP, lalu kita ke firewall, kita connect, kita klik icon plus. Nah, untuk chain-nya itu saya memakai yang SRCNAT. Out interface-nya saya memakai yang address. Nah, di sini tuh kita kosongkan dulu karena dia akan mengarah ke ISP. Lalu ke bagian action, kita pilih yang squared.
Kalau sudah bisa apply, lalu oke. Saya akan coba ping di router. Saya akan coba ping di router 2. Di sini saya akan ping 88. Nah, akan PTL. Tetapi di sini itu belum bisa ping google.com. Nah, agar bisa ping google.com, kita itu bisa isikan DNS-nya. Kalian bisa ketik ID DNS server sama dengan 8 ID DNS server sama dengan 83888. Lalu enter, lalu kita coba ping google.com. Nanti hasilnya itu akan TTL. Nah, kalian juga bisa coba di semua router dan di semua VPC. Kita lanjut ke materi yang ketiga yang terakhir, yaitu mengenai routing dynamic. Nah, untuk konsep dari routing dynamic sendiri itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Jadi kalau misalnya ada sebuah jaringan besar, kita itu tidak perlu mengkonfigurasi secara statik, kita hanya perlu mengkonfigurasikannya secara dinamik. Nah, ini tuh ada dua protokol. Yang pertama ada IGP atau Interior Gateway Protocol, dan yang kedua ada IGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai OSPF. Nah, OSPF atau Open Shortage Service adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Listed Protocol atau LSR. Nah, OSPF ini juga support IPv4 dan juga IPv6 atau IPv6. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Nah, untuk rute itu yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Kalau pakai OSPF, kita itu bisa menggunakan yang namanya Rest Distribute Default Route, yaitu secara otomatis default route-nya itu ada. Nah, untuk caranya kalian bisa buka Winbox yang di router 1, karena dia itu akan mengarah langsung ke ISP. Nah, lalu kalian bisa pilih yang milih yang routing. Nah, di sini kan ada menu yang OSPF. Nah, ini. Nah, kita masuk ke bagian instance. Nah, di sini ada default. Nah, lalu kalian bisa lihat di yang redistribute. Nah, kalian bisa lihat di redistribute default route. Nah, di sini kan ada yang namanya if install dan always. Nah, kalau yang install itu ketika router satunya itu sudah ada, baru ada, itu akan langsung di redistribute atau didistribusikan default route-nya ke router lain. Misalnya berarti didistribusikan ke router 2, 3, dan juga 4. Nah, kalau always ini ada atau tidak ada, si router satunya itu akan langsung didistribusikan. Jadi bedanya kalau if install itu harus ada router 1, kalau si always itu enggak perlu ada. Setelah si router 1 itu mendistribusikan default route-nya, nantinya router lain itu akan memverifikasi. Nah, misalnya itu di router 2, nanti di bagian route-nya itu ada yang namanya DAO. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.